Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Ketahanan nasional terhadap politisasi saat dan pasca Pilpres. Langkah rasional dalam mengantisipasi problem politik Pilpres. Meminimalisir liarnya dinamika media sosial yang membahayakan keutuhan bangsa. Melakukan pendidikan politik melalui media sosial agar masyarakat memiliki melek politik. Pihak penyelenggara pemilu melakukan koordinasi dengan partai politik dan tim partai pendukung pasangan calon untuk bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak penyelenggara pemilu perlu mendata tim siber dari tim pemenang calon pasangan yang ikut dalam kontestasi agar dapat mendeteksi kemungkinan aktivitas di media sosial yang terjadi secara tak terkendali oleh tim siber dari tim pemenang pasangan calon. Demokrasi Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada politik praktis, identitas seringkali digunakan yang jauh dari nilai persatuan dan kesatuan. Digunakan sebagai alat politik baik itu untuk meraup suara dalam pemilu, mendapatkan dukungan massa maupun dalam rangka tujuan politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pada dasarnya politik identitas merupakan fenomena politik yang menekankan pada perbedaan identitas. Tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah politik identitas yang menjurus kepada disintegrasi bangsa. Demokrasi yang idealnya menampilkan diri dengan wajah inklusif, akwal, dan mengutamakan kebebasan hak sipil justru tercedera oleh praktik-praktik politik identitas. Kondisi ini juga dapat ditemukan di Indonesia, di mana demokrasi sebagai pintu bagi kebangkitan politik identitas secara masif melalui bentuk konflik, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok lain. Demokrasi saat ini seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan demokrasi, sekaligus sebagai peluang untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan etika politik sehingga justru dapat mengancam kehidupan demokrasi maupun ketahanan nasional suatu bangsa.